Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Buat apa Spurs finish 4 besar kalau gagal melulu di Liga Champions? Tottenham Hotspur lagi-lagi gagal di Liga Champions dan nirgelar. Ex-striker Tottenham, Peter Crouch, mempertanyakan ambisi mantan klubnya itu. Dalam beberapa musim terakhir, Tottenham memang cukup rajin finish di 4 besar Premier League dan lolos ke Liga Champions. Namun sejauh ini pencapaian terbaik mereka di Liga Champions adalah runner-up pada 2018-2019. Jorginho ledek Jesus yang lagi belajar nyetir. Selama Jesus absen, Jesus pun tak mau cuma menghabiskan waktu untuk pemulihan. Jesus rupanya mengambil kursus menyetir mobil. Jesus baru-baru ini terlihat di markas Arsenal di Conley sedang mengendarai mobil ditemani instruktur. Jorginho yang memergoki Jesus sedang kursus, kemudian menghampiri dengan mobilnya. Jorginho kemudian tertawa lepas karena mengetahui Jesus belum bisa mengendarai mobil di umurnya yang menginjak 25 tahun. Legenda Liverpool senang lihat PSG tersingkir di Liga Champions. Paris Saint-Germain kalah dari Bayern Munich dan tersingkir di babak 16 besar Liga Champions. Legenda Liverpool Jamie Carragher senang akan hal itu. Carragher menjelaskan dirinya tidak setuju melihat PSG yang disebut-sebut layak jadi salah satu tim terbaik dunia karena bertabur bintang. Nyatanya, kata Carragher, PSG bisa saja membeli pemain-pemain top, tapi pada akhirnya sepak bola adalah soal permainan tim, bukan individu. PSG tersingkir dari Liga Champions, Kylian Mbappe buka-bukaan soal masa depannya. Kylian Mbappe gagal membawa Paris Saint-Germain melangkah jauh di Liga Champions 2022-2023. Dengan kegagalan PSG pada edisi kali ini, rumor Mbappe hengkang pun kembali mencuat ke permukaan. Namun Mbappe buru-buru menepis rumor tersebut. Dia menegaskan bahwa kegagalan ini tidak mempengaruhi masa depannya. Mbappe kemudian mengatakan bahwa fokusnya sekarang adalah menjuarai Liga Prancis, satu-satunya kompetisi yang bisa dimenangi PSG musim ini. Sejauh apa Milan bisa melaju? Menuju lebih dari sedekade bukan waktu yang sebentar untuk tim sebesar Milan yang punya 7 trofi di Liga Champions, hanya untuk lolos ke perempat final Liga Champions. Ketika sudah sampai 8 besar, maka Milan sejatinya berhak bermimpi lebih tinggi. Meski lawan-lawannya berat, Pioli tidak mau memusingkan itu. Dia yakin para pemainnya akan lebih percaya diri mengingat mereka bisa melaju sejauh ini, meski tidak diunggulkan. Conte memang jelek di Liga Champions. Antonio Conte lagi-lagi tidak bisa bicara banyak di kompetisi Eropa. Conte gagal membawa Tottenham Hotspur melaju jauh di Liga Champions musim ini. Sekalipun rekornya di kompetisi domestik mentereng, Conte selalu jadi pecundang di Eropa. Prestasi terbaiknya hanyalah runner-up di Liga Eropa 2019-2020, sementara di Liga Champions, Conte cuma sekali lolos ke perempat final bersama Juventus. Kyle Walker diduga lakukan eksibisionisme, kini diselidiki polisi. Kyle Walker diduga melakukan aksi eksibisionisme di depan 2 orang wanita belum lama ini. Perbuatan bek Manchester City itu kini sedang diselidiki pihak berwajib. Dilaporkan The Guardian, peristiwa itu terjadi di sebuah bar di Wilslow pada Minggu 5 Maret 2023 lalu. Rekaman CCTV memperlihatkan ia menurunkan celananya di depan 2 orang wanita yang kemudian ia ajak berbicara. Salah satunya dilaporkan terkejut dan menunjuk ke arah kelamin Walker. Mikel Arteta respon kemungkinan melatih Real Madrid musim depan. Belakangan muncul nama Arteta sebagai calon pengganti Ancelotti musim depan.
Arteta pun merespon rumor tersebut. Arteta dengan kondisi terkini di Arsenal mengaku tak memikirkan Real Madrid. Yang bisa saya katakan adalah bahwa saya sepenuhnya fokus pada apa yang saya lakukan di sini dan sangat bangga serta bersyukur melakukan apa yang saya lakukan di klub ini. Hanya itu saja, ungkap Arteta. Arsenal sudah kontak Asensio untuk membujuknya pindah ke London. The Gunners disebut serius ingin mendatangkan Asensio, bahkan Arsenal disebut sudah membuka komunikasi dengan pemain asal Spanyol tersebut. Kabar ini diklaim oleh Daily Mail. Laporan itu menjelaskan bahwa Arsenal berusaha membujuk Asensio agar pindah ke London setelah kontraknya di Real Madrid berakhir. Laporan itu juga menyebut Asensio sekarang ini sangat kecewa pada Carlo Ancelotti karena sang pelatih mengurangi jatah bermainnya dalam beberapa bulan terakhir. Arsenal dalam posisi bagus untuk amankan jasa Osimhen. Salah satu klub yang kabarnya ikut mengincar Osimhen adalah Arsenal, dan kini The Gunners disebut berada dalam posisi favorit untuk bisa mendatangkan pemain asal Nigeria itu. Kabar ini diklaim oleh RAI. Arsenal mengungguli klub lainnya macam Manchester United dan PSG. Laporan itu juga mengklaim bahwa Arsenal harus merogoh kantongnya dalam-dalam jika mereka ingin memboyong Osimhen. Mereka disebut perlu menebusnya dengan harga 150 juta euro. Eden Hazard tidak berencana tinggalkan Real Madrid. Kontrak Eden Hazard berlangsung hingga Juni 2024 dan mantan pemain Chelsea itu berniat untuk menyelesaikan sisa kontraknya. Hazard bertemu dengan klub pada Februari dan kedua belah pihak memutuskan bahwa dia akan bertahan selama 1 tahun lagi. Ia merupakan pemain dengan bayaran tertinggi di skuad Real Madrid. Carlo Ancelotti menegaskan bahwa Hazard akan diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya sebelum akhir musim. Hazard dikaitkan dengan kepindahan ke MLS dengan kemungkinan transfer setelah kontraknya berakhir pada Juni 2024. Joan Laporta, Barcelona tidak pernah bayar wasit. Presiden FC Barcelona Joan Laporta membantah keras bahwa klubnya telah membayar wasit atau mencoba mempengaruhi keputusan wasit dengan uang. Joan Laporta berpendapat bila kasus yang menjerat Barcelona ada kaitannya dengan Super League. Juga ada pihak yang tidak senang dengan renovasi Camp Nou. Akhir-akhir ini hanya ada berita negatif tentang Barcelona. Kami mengadakan konferensi pers di mana kami akan membicarakan masalah ini. Barcelona tidak pernah membayar wasit dan Barcelona tidak pernah berniat membeli wasit. Sama sekali tidak pernah, katanya. Gagal bawa PSG lolos, Christophe Galtier, nasib saya tergantung bos. PSG harus tersingkir di babak 16 besar Liga Champions setelah kalah dari Bayern Munchen 2-0. Pelatih PSG Christophe Galtier menerangkan bahwa dirinya tidak tahu kelanjutan nasibnya di tim asal Prancis tersebut. Galtier tentu saja memahami ancaman terhadap posisinya sebagai pelatih PSG saat ini. Hal ini mengingat PSG sudah mengeluarkan banyak dana dan waktu untuk mendapatkan gelar Liga Champions. Gugurnya PSG tentu memperpanjang catatan buruk di Liga Champions sehingga membuat jajaran manajemen kecewa. Franck Ribéry berharap Kylian Mbappé gabung Bayern Munich. Legenda Bayern Munich asal Prancis Franck Ribéry berharap agar rekan senegaranya Kylian Mbappé bergabung bersama di Bavarian di masa yang akan datang. Di masa lalu, Bayern sebenarnya juga sudah tertarik dengan Mbappé muda. Akan tetapi mereka gagal mendatangkannya ke Allianz Arena. Akan sangat menyenangkan melihat Kylian Mbappé bermain bersama Bayern Munich. Tetapi itulah hidup, tidak pernah ada jaminan untuk mendatangkan pemain, ucap Franck Ribéry. Real Madrid gelar pertemuan rahasia dengan Jude Bellingham. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Real Madrid sangat mengagumi gelandang muda Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Bahkan kini jurnalis ternama asal Italia, Fabrizio Romano mengkonfirmasi bahwa Los Blancos telah melakukan pertemuan rahasia dengan pemain berusia 19 tahun itu. Akan tetapi dalam laporannya, Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut belum membahas potensi transfer pemain internasional Inggris tersebut. Laporan ini muncul setelah sebelumnya Real Madrid diklaim mulai mendinginkan minatnya kepada Bellingham.
Dipepet Atletico, Inter belum menyerah kejar Gaglar Soyuncu. Kontrak Soyuncu dengan Leicester City akan berakhir di akhir musim ini dan ia tampaknya tidak akan menyetujui perpanjangan kontrak dengan The Foxes. Alhasil Soyuncu bisa jadi target ideal yang bisa didatangkan dengan status free transfer. Pemain internasional Turki tersebut masih berada dalam radar klub Nerazzurri. Namun Inter tidak sendiri. Atletico Madrid dilaporkan telah cukup lama mengejar pemain berusia 26 tahun tersebut. Namun hingga saat ini kedua belah pihak masih belum memulai pembicaraan konkret terkait aktivitas transfer. Jose Mourinho klaim mentalis Roma meningkat di bawah kendalinya. Jose Mourinho sudah hampir 2 tahun bermukim di Stadion Olimpico setelah menggantikan posisi dari Paulo Fonseca di musim panas 2021. Di musim perdananya menangani Lorenzo Pellegrini dan kawan-kawan, Mourinho langsung menyumbangkan 1 gelar dengan menjuarai trofi UEFA Conference League. Sementara itu, di musim keduanya tahun ini, AS Roma masih punya peluang untuk menjuarai Liga Eropa dan finish 4 besar di klasemen Serie A. Situasi itu pun membuat Jose Mourinho berani mengklaim jika tim Serigala Ibu Kota mentalitasnya mulai meningkat berkat tangan dinginnya. Baru gabung Galatasaray, Nicolo Zaniolo siap gabung AC Milan. Galatasaray berhasil mendapatkan tanda tangan Zaniolo dari AS Roma seharga 15 juta euro selama jendela transfer musim dingin. Meski pemain berusia 23 tahun itu menandatangani kontrak 4,5 tahun dengan klub Istanbul, tampaknya masa depan jangka panjangnya tidak akan berada di Super League karena sudah ada rencana untuk dia kembali ke Serie A. Sumber tersebut menambahkan bahwa Nicolo Zaniolo akan bergabung dengan tim raksasa Italia AC Milan di akhir musim ini sesuai dengan prediksi beberapa pakar bursa transfer Italia. Meski main di MLS, Lorenzo Insigne masih dibutuhkan timnas Italia. Lorenzo Insigne membuat keputusan mengejutkan dengan menerima pinangan Toronto FC untuk bermain di kompetisi MLS. Keputusan untuk menetap di benua Amerika pun membuat Insigne juga sangat jauh untuk kembali pulang ke Italia apabila Glazuri melakoni pertandingan internasional baik itu di ajang persahabatan atau partai resmi. Kendati demikian, pelatih timnas Italia yaitu Roberto Mancini menegaskan jika Lorenzo Insigne masih dibutuhkan oleh Glazuri, meski sang pemain sudah tak merumput lagi di Serie A. Joao Felix makin menjauh dari Atletico Madrid jelang musim panas. Joao Felix kesulitan mendapatkan tempat reguler di starting 11 Diego Simeone sejak kedatangannya ke Madrid dari Benfica pada 2019 lalu. Hingga kemudian, Los Rojiblancos memilih untuk menerima tawaran Chelsea untuk meminjamnya dengan nilai transfer 11 juta pound sterling selama 6 bulan. Akan tetapi, tidak disematkan klausa pembelian dalam kontraknya. Kini, Felix semakin menjauhkan dirinya dengan kepulangannya ke Atletico Madrid di musim panas nanti. Setelah mengakui bahwa pindah ke Chelsea sebagai pemain pinjaman merupakan yang terbaik dan sangat dibutuhkannya. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!